Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kembali kita melanjutkan hadis-hadis dari Sahih Muslim di Kitabul Adab, bab pembahasan tentang dianjurkan untuk mentahnik bayi yang dilahirkan pada saat dia lahir, kemudian memberi namanya. Haddatsana Hakam bin Musa Abu Salih qala haddatsana Syu'aib yani ibn Ishaq qala akhbarani Hisham ibn Urwah قال حدثنا عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير أنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه ثم خرج حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ووضعه في حجره ثم دعا بتمر قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بصقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو 8 ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رآه مقبلا إليه ثم بايعه. Dengan sanadnya kepada Urwah bin Zubair dan Fatimah bintu Munzir ibnu Zubair, bahwasanya keduanya menceritakan bahwa kharajat Asma bintu Abi Bakrin, Asma bintu Abi Bakr keluar hina hajarat, yakni berangkat dari Makkah ke Madinah ketika dia hijrah. Wahia hubla bi Abdullah bin Zubair, dalam keadaan dia mengandung Abdullah bin Zubair. Asma bintu Abi Bakar, suaminya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah anak bibinya Rasulullah SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib. Faqadimat Quba. Dia yakni Asma mendatangi Quba. Fanufisat bi Abdillah bi Quba. Ketika sampai di Quba, disitulah dia melahirkan Abdullah. Yani fanufisat bi Abdillah bi Quba. Lalu dia nifas, yakni maksudnya dia melahirkan Abdullah
di Quba. Thumma kharajat hina nufisat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar pada saat dia nifas, yakni melahirkan itu, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuhannikahu, agar Rasulullah mentahnik Abdullah ini, anak yang baru lahir. Fa akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil anak bayi tadi minha dari Asma, fa wada'ahu fi hajrihi, lalu diletakkan oleh Rasulullah di pangkuannya. Thumma da'a bitamr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kurma. Qalat Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, famakathna sa'atan naltamisuha qabla an najidaha. Beberapa saat kami mencari kurma sebelum kami mendapatkannya. Jadi kurma pun tidak ada waktu itu. Cari dulu. Famadaghaha, lalu Rasulullah mengunyah kurma itu. Thumma basaqaha fi fihi. Kemudian Nabi mengeluarkannya dan meletakkan di mulutnya Abdullah bin Zubair. Fa inna awwala syai'in dakhala batnahu lariqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sesuatu yang pertama yang masuk ke dalam perutnya Abdullah bin Zubair itu sungguh bekas makannya Rasulullah SAW, yakni ludahnya Rasulullah. Karena kurma tadi tentu bercampur dengan ludahnya Rasulullah SAW. Tsumma qalat Asma. Lalu Asma mengatakan, tsumma masahahu. Lalu Nabi menyentuh, menyapu atau mengusap Abdullah. Wa shalla alaih. Lalu Nabi mendoakannya. Ya, mendoakan dan menyapunya tabarrukan. Ya, untuk diberikan keberkahan. Supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sammahu Abdullah. Kemudian Nabi memberi waktu itu juga memberi namanya Abdullah. Imam Nawawi mengatakan, fafihi istihbabud du'a lil maulud inda tahnikihi wa mashuhu lit tabrik. Dianjurkan mendoakan si bayi ketika ditahnik tadi. Tahnik itu mengunyah kurma, kemudian mengoleskan di mulutnya atau di gusinya. Kemudian menyapunya, ditabrik, untuk diberikan mohon doa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'a. Kemudian Abdullah bin Zubair datang. Kapan? Tsumma itu adalah ungkapan kata yang antara kejadian pertama dan kejadian kedua itu punya fase, masa, tempo. Ya, tadi ceritanya dia masih bayi. Ya. Tsumma ja'a, kemudian dia datang. Wa huwa ibnu sab'i sinin aw thaman. Dia berumur 7 tahun atau 8 tahun. Ya, setelah 7 tahun atau 8 tahun, Abdullah bin Zubair datang kepada Rasulullah. Liubayi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu bidzalika Zubair. Yang memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk datang kepada Rasulullah untuk membaiatnya adalah bapaknya, yaitu Zubair bin Awwam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu muqbilan ilaih. Rasulullah senyum ketika melihat Abdullah bin Zubair datang menghadap kepada dia. Tsumma baya'ahu, kemudian
beliau membaiatnya. Imam Nawawi mengatakan hadhihi bai'atut tabrik wa tasyrif la bai'atut taklif. Baiat yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair ini adalah baiat keberkahan dan kemuliaan. Bukan baiat yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim atau orang mukmin. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair pada saat itu umurnya baru 7 atau 8 tahun. Ya, belum diberikan beban untuk baiat. Dan ini adalah Abdullah bin Zubair, ya, dia adalah sahabat junior, ya, sahabat junior yang dia pernah menguasai Mekah, ya, di dalam sejarahnya. Berikutnya hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Usama an Hisham an abihi an Asma anna hamalat bi Abdullah bin Zubair bi Makkah qala fa kharajtu wa ana mutimmun fa ataitu al Madinata wa nazaltu bi Quba fa waladtuhu bi Quba thumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam فوضعه في حجره ثم دعا بتمر فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. Dengan sanadnya kepada Asma binti Abi Bakar, bahwasanya dia mengatakan bahwa Asma hamil mengandung Abdullah bin Zubair di Mekah. Lalu dalam hamil yang tua itulah saatnya dia hijrah. Ya. Qalat fa kharajtu wa ana mutimmun. Lalu aku keluar, yakni maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ana mutimmun. Dan aku mutimmun maksudnya muqaribatun lil wiladah. Sudah mendekati, ya, untuk melahirkan. Ya, kandungannya sudah di ujung 8 bulan masuk 9 bulan atau di 9 bulan, ya, 9 bulan. Fa ataitul Madinah, lalu aku mendatangi Madinah. Fa nazaltu bi Quba. Aku singgah di Quba. Ya, jadi waktu turun datang dari Mekah di Quba. Fawaladtuhu bi Quba. Aku melahirkannya di Quba. Tsumma ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Allahu fi hajrihi, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan lalu beliau meletakkan di pangkuannya. Tsumma da'a bi tamrin famadaghaha, lalu Nabi meminta dengan sebuah korma, lalu Nabi mengunyahnya. Tsumma tafala fi fihi. Kemudian Nabi meludahkannya atau mengeluarkannya ke mulutnya si bayi tadi. Fakana awwala syai'in dakhala jawfahu riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk ke dalam perutnya itu adalah air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hanakahu bitamrah. Lalu Nabi mentahaniknya dengan korma. Tsumma da'a lahu, kemudian Nabi mendoakannya, wa baraka alaihi, dan Nabi memberkahinya atau memohon keberkahan untuknya. Wa kana awwala mauludin wulida fil Islam. Abdullah bin Zubair ini adalah orang bayi yang pertama lahir di masa Islam. Ya, maksudnya ini setelah awal yang lahir ketika baru-baru hijrah. Ya. Mungkin di Mekah ada juga yang lahir. Gitu.
setelah masuknya Islam. Tapi maksud di sini awal lahir itu yang awal man wulida fil Islami bil Madinah ba'dal hijrah min auladil muhajirin wa illa fa Nu'man bin Bashir al-Ansari radhiyallahu ta'ala wulida qablahu ba'dal hijrah. Ya. Jadi maksud di sini adalah anak yang pertama lahir dalam Islam, maksudnya pertama kali anak yang dilahirkan dalam Islam di Madinah setelah hijrah dari anak-anak muhajirin. Ya, dari kalangan muhajirin. Karena Nu'man bin Bashir al-Ansari juga dilahirkan sebelumnya, sebelum Abdullah bin Zubair, setelah hijrahnya Nabi SAW, tapi itu dari Ansar. Jadi bisa kita ketahui anak Ansar yang pertama lahir yaitu Nu'man bin Bashir. Anak muhajirin yang pertama lahir setelah hijrah adalah Abdullah bin Zubair. Imam Nawawi mengatakan wa fi hadzal hadits ma sabaqa syarhuhu manaqibun katsiratun li Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala. Kandungan dalam hadis ini dan penjelasan yang telah berlalu terdapat di dalamnya kemuliaan yang banyak bagi Abdullah bin Zubair. Ya, kemuliaan yang banyak bagi Abdullah bin Zubair. Apa saja kemuliaannya? Di antaranya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alaihi wa baraka alaihi wa da'alah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapnya, mendoakan keberkahan untuknya dan mendoakan khusus untuknya. Ya. Yang kedua, awwalu syai'in dakhala jawfihi riquhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk dalam perutnya Abdullah bin Zubair itu adalah ludahnya Rasulullah. yakni air ludahnya. Yang ketiga, wa annahu awwalu man wulida fil Islam bil Madinah minal muhajirin. Ya. Maksudnya dia adalah orang yang pertama dilahirkan dalam Islam di kota Madinah ya, dari kalangan orang muhajirin. Dari kalangan Ansar siapa tadi? Nu'man bin Bashir. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Khalid bin Makhlad an Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah an abihi an Asma binti Abi Bakar annaha hajarat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla bi Abdullah bin Zubair fadzakarna hadits Abi Usama. Sana kepada Asma binti Abi Bakar bahwasanya dia hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia mengandung Abdullah bin Zubair. Seperti hadis Abi Usama. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Hisham yakni Ibnu Urwah an abihi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-subyan fayubarriku alaihi fayuhannikuhum. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah SAW selalu didatangkan kepadanya anak-anak yang baru lahir. Lantas beliau memberkatinya dan mentahniknya. Qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Hisham an abihi an Aisyah qalat جئنا بعبد الله بن زبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فطلبنا تمرة فعز علينا طلبها. Dengan sanad kepada Aisyah, dia mengatakan, kami membawa Abdullah bin Zubair kepada Rasulullah agar ditahnik oleh Rasulullah.
Lantas kami mencari korma dan susah bagi kami untuk mendapatkan korma. Azza alaina talabuha. Ya, dicari-cari belum dapat, akhirnya baru dapat, ya, susah pada saat itu. Berarti dalam kondisi tidak musim korma berarti. Ya. Haddatsani Muhammad bin Sahal At-Tamimi wa Abu Bakar bin Ishaq qala haddatsana Ibn Abi Maryam qala haddatsana Muhammad wa huwa Ibn Mutarrif Abu غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله قال ما اسمه؟ قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر fasammahu yauma idzin al-mundhir. Dengan sanadnya kepada Sahal bin Sa'ad, dia mengatakan utiya bil Mundhir ibni Abi Usaid ila Rasulullah SAW. Mundhir ibni Abi Usaid dibawa kepada Rasulullah hina wulida, ketika dia lahir. Fawada'ahu Nabi ala fakhidih. Lalu Nabi meletakkan bayi tadi, Mundhir tadi, di paha Rasulullah SAW, itu di pangkuannya. Wa Abu Usaid jalisun. Sementara Abu Usaid jalis, duduk. Falahiyarun Nabi SAW syai'in baina yadayh. Lalu Rasulullah SAW sibuk dengan sesuatu, ya, di hadapannya. Ya, ini maksud begini. Ketika anak itu sudah ditaruh di pahanya, lalu Rasulullah sibuk dengan sesuatu, tidak konsen di anak bayi tadi. Fa'amara Abu Usaid bibnihi fahtumila min ala fakhidhir Nabi SAW. Lalu karena Nabi sibuk, bayi ada di pahanya, lalu Abu Usaid memerintahkan supaya anaknya diambil, ya, dari paha Rasulullah SAW. Fa'aqlabuhu, lalu mereka, ya, radduhu aw sarrafu. Lalu mereka, ya, mereka pun memindahkan anak itu, diambil, dipindahkan. Fastafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sadar, ya, tadi ada bayi gitu. Lalu Nabi mengatakan, "Aina sabi?" Mana anak tadi? Faqala Abu Usaid, "Aqlabnahu ya Rasulullah." Kami sudah pindahkan Rasulullah. Faqala, "Masmuhu?" Siapa namanya? Qala fulan, namanya si A. Ya Rasulullah, qala la, kata Rasulullah tidak. Walakin ismuhu al-Mundhir, tapi namanya adalah Al-Mundhir. Apa arti Al-Mundhir? Yang memberi peringatan. Ya. Fasammahu yauma idzin Al-Mundhir. Lalu anak tadi diberilah nama dengan Al-Mundhir. Baik. Falahya Nabi SAW syai'in baina yadayhi, yakni Nabi sibuk tadi di hadapannya anak tadi, bayi Nabi SAW sibuk. Kemudian namanya Al-Mundhir bin Abi Usaid. Masyhur fi Abi Usaid, fi Abi Asad atau Usad.
يعني بالضمة همزة وفتح السين ولم يذكر الجماهير غيره. قال قاضي قالوا والسبب تسمية النبي هذا المولود المنذر. Kenapa Nabi memberi nama si bayi tadi dengan Mundir? Lianna ibna ammi abihil Munzir ibnu Amr. Karena anak paman bapaknya, jadi Abu Usaid dia punya paman. Anak pamannya berarti sepupu. Sepupu bapaknya namanya Al-Munzir bin Amr. Kana qad istushhida bi bi'ri Ma'unah. Dia mati syahid di dalam peperangan Bi'r Ma'unah. Fakana amirahum. Al-Munzir bin Amr ini pada waktu itu adalah komandan dari pasukan itu. Fayuqalu biqawnihi khalafan minhu. Maka dikatakan ini sebagai pengganti dari pamannya, gitu ya. Jadi dari sini juga bisa kita lihat bahwa kasih nama ya keponakannya, sepupunya dengan nama yang telah melalui, apalagi dia adalah sebuah pejuang. Qala fa aqlabuhu ay radduhu wa sarafuhu. Yani kita sudah artikan bahwa memindahkan anak tadi ya. Fastafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intadabaha atau intabaha min syughlihi wa fikrihi alladhi kana fihi. Yani Nabi sadar, ingat tadi sibuk beliau di mana beliau meletakkan bayi di pangkuannya, kemudian baru sadar, ada bayi tadi. Ternyata bayinya tidak ada. Ya, lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini juga bisa mengambil faedah bahwa Nabi SAW menyebutkan sebelumnya bahwa nama yang terbaik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, tidak menutup kemungkinan boleh diberi nama dengan yang lain. Yaitu Nabi memberi nama Al-Munzir. Kemudian juga berdasarkan perjalanan tadi bahwa di antara Nabi memberikan nama karena ada nama sebelumnya yang dia adalah pejuang. Ya, ada pejuang. Maka kalau kita lihat salah satu dari hikmah memberi nama-nama orang-orang yang telah terdahulu, apalagi tokoh-tokoh, ya, itu adalah bagian dari doa mengharapkan supaya anak-anak ini juga seperti yang telah berlalu. Namanya Umar, namanya Utsman, namanya Ali, ya, Abu Bakar. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Ya. Tapi lebih terkenalnya dengan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu adalah kunyah. Gelarnya apa? Laqabnya apa? Siddiq. Ya, namanya adalah Abdullah. Jadi kita beri nama, ya, anak kita kalau sudah punya nama, cucu kita nanti ke depan, ya, kasih nama-nama para nabi, nama-nama para pejuang-pejuang, ya, yang memiliki makna juga, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka orang-orang yang mengikuti langkah-langkah mereka yang telah berlalu. Baik, yang terakhir dari hadis bab ini, hadatsana Abu Rabi' hadatsana Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud Al-Anaki qala hadatsana Abdul Warith an Abi Tayyah qala hadatsana Anas bin Malik wa hadatsana Syaiban ibn Farrukh واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبي الفتاح أبي التياح عن أنس بن مالك قال
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Qala ahsibuhu qala kana fatiman. Qala fa kana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرآه قال يا أبا عمير ما فعل النغير قال فكان يلعب به. Dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia menjelaskan tentang Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Fakana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Saya memiliki saudara yang diberi gelar atau disebut kepadanya adalah Abu Umair. Ini menunjukkan bahwa anak kecil pun boleh kita beri kunyah walaupun dia belum punya anak. Qala ahsibuhu qal, yani rawi mengatakan, aku mengira dia mengatakan kana fatiman, bahwasanya dia ini fatiman, dia ini anak yang baru disapi, berarti umur 2 tahun. Qala fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu qala Aba Umair ma fa'ala Nughair. Apabila Rasulullah datang, lantas Rasulullah melihat anak tadi, lalu beliau mengatakan, wahai Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Nughair ini adalah burung kecil yang selalu dimainkan oleh anak tadi. Lalu Nabi menyapanya, menanyanya. Abu Umair, ba'aka baburong tuh. Subhanallah. Rasulullah orang yang paling mulia, dalam jarak umur yang berapa umurnya? 50 tahunan dan mendekati 60. Menyapa bayi atau anak kecil yang biasa main dengan burung tapi bercengkrama dengannya. Berlemah lembut dengannya. Ini menunjukkan kelembutan Nabi SAW. Ini menunjukkan akhlak Nabi yang mulia. Faedah dari hadis ini, bahwa yang pertama, jawazu takniyah man lam yulad lahu. Boleh diberi kunyah orang yang belum punya anak. Anak kecil aja boleh. Jadi boleh, tidak mesti dikunyah Abu Fulan itu harus anak, sudah punya anak, enggak. Wa takniya at-tifl wa annahu laysa kadhiban. Boleh memberi nama bayi, memberi kunyah anak-anak, dan itu bukanlah kebohongan. Dia hanya kunyah, bukan menunjukkan Abu Fulan berarti si Fulan sudah ada, tidak. Aisyah radhiyallahu taala anha kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafs. Tidak ada seorang pun anaknya namanya Hafs. Yang ada Hafsah. Wa jawazul mizah fima laysa ithma. Boleh bersenda gurau selama tidak dosa. Faedah yang lain, wa jawazu tasghiri ba'dil musammiyat. Boleh menjadikan nama kecil untuk sebagian nama.
yakni Umair itu nama Umar, nama besarnya. Nama kecilnya adalah Umair. Hasan, nama bentuk kecilnya adalah Husain. Maka kalau misalkan kita bikin nama Hasan abangnya, Husain adiknya. Ya, kedua-duanya dari kata-kata Hasan, Hasanah. Wa jawazu la'b as-sabi bil usfur. Faedah yang lain, boleh anak-anak itu bermain memelihara burung kecil. Wa tamkinul wali iyyahu min dzalik. Dan orang tua memberikan keleluasaan untuk kepada anaknya untuk itu. Ya boleh si ayah memberi anaknya mainan burung kecil, ya, dan diberikan keleluasaan untuknya. Wa jawazus saja' bil kalamil hasan bila kulfatin. Bolehnya perkataan dalam bentuk sajak, ya, dalam bentuk sajak a atau bb. Ya Abu Umair ma fa'alan Nughair. Itu bagian dari bentuk sajak. Mulatafatus subyan wa ta'nisuhum. yakni bersenda gurau dengan anak-anak dan bercengkrama dengannya, ya, dekat. Wa bayanu makana Nabi sallallahu alaihi wasallam min husnil khuluqi wa karam syama'il wa tawadu' wa ziyaratul ahl. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keadaan Nabi, di mana beliau akhlaknya yang baik, ya, sikap beliau yang pemurah, ya, pemurah hati, dan beliau yang suka mengunjungi yang lain. Ya, bayi aja dia lihat, kemudian dia bercengkrama dengannya, ya. Lianna Ummu Sulaim walidatu Abi Umair hiya min maharimihi sallallahu alaihi wasallam kama sabaqa bayan. Karena Ummu Sulaim, ibu dari Abi Umair, dia termasuk mahramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah berlalu. Wastadalla ba'd al-Malikiyah ala jawaz as-sayd min haram al-Banidah. Sebagian ulama Malikiyah berpandangan bolehnya menangkap binatang buruan dari yang ada dalam tanah suci Madinah. Wala dilalata fihi lidzalik, dan itu tidak ada dalilnya, kata Imam Nawawi di sini. Li'annahu laysa fil hadits sarahatan wala kinayatan annahu min haramil Madinah. Tidak ada sedikit pun dalam hadis ini, baik terang-terangan ataupun tidak, yang menyatakan bahwa burung yang dimainkan oleh Abu Umair ini adalah burung yang ditangkap dari tanah suci Madinah. وقد سبقت الحديث الصحيحة كثيرة في كتاب الحج مصرح في تحريم الصيد حرم المدينة. Terdapat hadis-hadis yang sharih, yang nyata, yang banyak di dalam pembahasan Kitabul Hajj yang menjelaskan bahwa haramnya menangkap buruan dari tanah suci Madinah. Fala yajuzu tarkuha bimithli hadza wala mu'aradatuha bihi wallahu a'lam. Maka hadis-hadis yang sahih ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ditinggalkan, ya, karena cerita ini, dan tidak juga bisa dipertentangkan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan faedah-faedah ini bisa kita catat dan kita ambil faedahnya atau hikmahnya. Wallahu ta'ala alam.
Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.